Baik, teman-teman, hari ini agenda kita seperti biasa ya. Untuk 20 menit pertama, saya akan bahas materi sesuai dengan soal yang berdasar dari analisis butir soal itu dianggap sebagai soal tersulit ya, 10 soal tersulit. Kemudian nanti dilanjutkan dengan post test, lalu pembahasan dari post test tersebut. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah tampak ya papan tulisnya di layar teman-teman. Kita berangkat dari soal pertama. Baik, ini ya teman-teman soal nomor satu dari hasil analisis butir soal hasil TO yang sudah dikerjakan teman-teman pada bulan Januari. Pertanyaannya adalah kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut. Nah, ini situasi ya. Saya yakin teman-teman itu bisa memahami situasi apa yang terjadi di dalam teksnya. Barangkali yang menjadi pengecohnya adalah setiap istilah-istilah ini ya, seperti itu. Nah, kita pahami dulu apa itu degradatif, destruktif, fluktuatif, tendensius, dan komprehensif. Kalau degradatif itu ini saya yakin tidak asing ya, degradatif. Nah, akhiran if dalam setiap kata itu bermakna bersifat. Jadi menyatakan makna sifat. Berarti degradatif itu adalah sifat ya, menurun dari kata degradasi, menurun secara bertahap gitu. Jadi ada tahapannya. Itu adalah degradatif, kemudian destruktif itu berarti merusak ya, bersifat merusak. Negatif berarti ya. Sebetulnya degradatif dan destruktif di sini mengarah kepada hal yang negatif, sama-sama negatif, tetapi nanti kita cek di teksnya manakah yang paling tepat. Kemudian fluktuatif itu adalah naik turun. Tendensius, tendensi ini mengarah kepada keberpihakan ya, keberpihakan atau misalnya menohok langsung kepada pihak tertentu. Jadi tidak selalu yang positif. Kalau tendensius itu bisa positif, bisa negatif, ya bisa positif, bisa negatif. Jadi keberpihakannya terlihat di dalam teks tersebut, apakah menyudutkan ataukah betul-betul mengeluh-elukan gitu ya beberapa pihak. Sementara komprehensif itu adalah bersifat menyeluruh. Menyeluruh. Nah, teks ini secara garis besar bisa kita lihat berisi apa? Penggunaan gawai yang berlebihan pada anak-anak telah memicu kekhawatiran global. Kekhawatiran berarti negatif nih. Karena dampak negatifnya. Nah, ini yang dibahasnya ternyata mengarah kepada khawatir karena ada dampak negatifnya terhadap perkembangan kognitif. Dampak tersebut dipicu oleh paparan radiasi layar konten digital. Jadi ini mengarahkan ke ini ya, gawai berhubungan dengan radiasi layar dan konten digitalnya itu berdampak, dampaknya yang negatif karena ada khawatir nih di sini. Itu karena dampak kan bisa positif bisa negatif ya. Paparan ini diibaratkan seperti candu yang mengikat otak anak. Candu sehingga si anak itu terikat ya, tidak bisa lepas, ketagihan seperti itu. Selain itu, nyatanya penggunaan gawai secara intens juga mengganggu pola tidur. Nah, ini jadi tadi dampaknya itu bisa jadi kecanduan. Yang keduanya adalah pola tidur. Kemudian muncul juga antisosial ya. Ini adalah dampak-dampak yang dibahas di dalam teksnya. Enggan berbaur. Oh, ini dari Ansos ya. Memang benar jika gawai yang digunakan tanpa pengawasan akan memberikan efek buruk. Tuh kan didukung bahwa dikuatkan bahwa ini adalah efek buruk dari penggunaan gawai. Kecanduan mengenai kesehatan fisik tuh mendukung ya. Jadi pernyataan di bawah, pernyataan berikutnya adalah pendukung terhadap tadi dampak negatif yang sudah disebutkan di sebelumnya. Merusak saraf otak di masa depan, memicu gangguan. Nah, ya, semuanya berarti bermakna negatif. Yang manakah
Nah, kalau degradatif ini bertahap ya. Sementara bukan membahas tahapan-tahapan kerusakan kondisi anak misalnya pada level tertentu. Nah, itu kalau degradatif seperti itu. Misal menyoroti satu ya, misalnya bagaimana sih kecemasan atau depresi itu terjadi gara-gara gawai gitu. Nah, itu secara bertahap diuraikan, tidak langsung menurun secara instan ya, tetapi ada tahapannya itu. Jadi gejala-gejalanya muncul bertahap. Itu kalau contoh degradatif. Nah, destruktif di sini jelas ya, semuanya informasi yang ada ini bersifat merusak terhadap anak ya. Sementara fluktuatif naik turun. Kalau naik turun mungkin arahannya jika kita masukkan ke dalam teks tentang gawai ini itu mengarah kepada satu sisi positif, satu sisinya lagi negatif seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau digunakan dalam pembelajaran misalnya, ketika digunakan untuk membantu kita dalam proses belajar mengajar, membantu peserta didik, ya itu berarti lagi bagus nih. Sementara di sisi yang lain, ketika tidak digunakan bijak, tidak digunakan untuk hal yang positif, itu akan negatif seperti itu. Jadi naik turun demikian ya, seperti itu gambarannya. Kalau tendensius, tendensius itu biasanya mengarah kepada misal, nah eh, gawai yang negatif ini itu salah siapa misalnya gitu ya. Ini salah orang tua misalnya kayak gitu. Itu adalah tendensius. Jadi ada menohok nih, si teks ini menohok kepada pihak tertentu, merujuk pada pihak tertentu. Itu adalah tendensius. Kalau komprehensif itu sifatnya menyeluruh. Jadi bisa kalau diambil dari teks gawai ini kemungkinan menyeluruh itu positif, negatif ya. Diuraikan secara menyeluruh, secara detail bagaimana positifnya, bagaimana negatifnya itu adalah komprehensif. Nah, begitu. Nomor satu jawabannya adalah yang destruktif karena di dalam teksnya jelas mengarah kepada bagaimana gawai itu bisa merusak ya, merusak anak. Dibuktikan dengan tadi pertama candu, pola tidur, muncullah ansos, bahkan bisa ke psikologis, depresi, kecemasan, ADHD dan seterusnya ya. Itu adalah destruktif. Begitu. Oke, itu soal nomor satu ya. Ini jadi saya tekankan teman-teman mungkin saya yakin tidak sulit ya untuk mencari gagasan yang ada di dalam teksnya. Barangkali yang membuat bingung itu ini ya, istilah-istilah yang digunakan di setiap opsi gitu. Kita berlanjut soal berikutnya. Saya pilih yang mungkin sulit ya. Di antara 10 soal tersulit ini saya pilih lagi karena waktunya tidak cukup. Nanti bisa kita bahas lagi di pembahasan posttestnya. Karena posttest juga berdasar pada 10 soal tersulit ini ya. Jadi saya ambil yang teori yang mungkin menarik untuk dibahas. Nah, ini berkaitan dengan oke. Baik, ini ya teks berikutnya yang akan saya bahas. Waktu kita untuk pembahasan materi ini secara singkat itu hanya 20 menit. Jadi saya tidak bahas 10 soalnya. Baik, nah ini berikutnya. Yang ditanyakan adalah kata etika dalam kalimat 8 paling dekat maknanya dengan kata. Nah, paling dekat maknanya di sini teman-teman berarti ini bisa jadi kita pahami sebagai sinonim ya, sinonim. Atau kalau teman-teman tahu thesaurus, nah di dalam thesaurus itu kita bisa mencari kata yang maknanya sama, mirip gitu, maknanya dekat. Nah, itu ada dalam thesaurus seperti itu. Jadi arahnya kepada sinonim atau yang maknanya sama atau asosiasi juga bisa ya.
Etika itu apa sih sebetulnya? Kalimat 8-nya. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan etika penggunaan AI, etika ya, mengarah kemana nih dekatnya? Adat artinya adalah ini biasanya lebih ke kebiasaan ya, kebiasaan yang muncul dari perilaku lokal. Misalnya dari satu tempat ada kebiasaan-kebiasaan tertentu sudah menjadi tradisi, nah itu bisa disebut adat. Jadi kebiasaan lokal ya, adat itu. Gitu. Lebih kepada identitas nanti larinya karena lokal nih. Identitas dari daerah tertentu. Kalau norma, norma itu adalah aturan. Aturan ya, aturan yang umum. Sopan santun, ini perilaku juga. Sifat ya, perilaku. Kalau moral, moral itu nilai. Nilai atau prinsip-prinsip tertentu ya. Itu adalah moral. Kalau kebiasaan itu rutinitas. Nah, bedanya dengan adat apa ya kebiasaan yang ini? Kalau adat itu sudah menjadi identitas dari satu daerah. Kalau kebiasaan ini sifatnya umum, rutinitas. Saya bangun pagi jam 4. Nah, itu adalah kebiasaan, rutinitas. Sementara adat sudah menjadi kekhasan. Misalnya kebiasaan dari orang-orang masyarakat daerah A setiap menjelang bulan Ramadan itu selalu mengantar makanan misalnya kepada tetangga. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan yang menjadi identitas lokal. Nah, yang mana nih arahannya di sini etika ya, etika. Ini biasanya berhubungan dengan kebenaran atau keadilan dalam satu tindakan ya, dalam tindakan tertentu. Misalnya benar atau adil gitu ya, dalam satu tindakan. Tuh, kemana nih arahannya? Adat tentu saja bukan, sopan santun juga bukan ya, perilaku sopan santun kan. Beda kan kalau sopan santun tuh tindakannya, kalau etika tuh ada apanya ya, pemahamannya nih, paham gitu. Paham tentang kebenaran atau keadilan dalam sebuah tindakan, dalam bertindak begitu. Kebiasaan juga tidak. Yang paling mungkin itu B dan D. Nah, yang paling tepat adalah yang moral ya. Karena keduanya ini sama-sama bermakna prinsip atau pemahaman ya, paham tentang kebenaran, paham bagaimana saya beretika, prinsip-prinsip ideal seperti itu. Beda dengan norma. Norma itu aturan, jadi yang sudah apa? Sudah menjadi kejelasan umum, baik itu mau tertulis ataupun tidak tertulis begitu. Itu kalau untuk etika ya, kata etika. Baik, itu soal yang kedua. Satu soal lagi barangkali saya ambil yang, oh masih dari teks ini. Satu soal lagi ya sebelum kita ke post-test. Kata yang memiliki makna lebih luas daripada kata regulasi pada kalimat 8. Nah, regulasi ini masih dari kalimat yang sama. Regulasi itu apa sih? Makna yang ditanyakan yang lebih luas ya. Berarti ini adalah pertanyaan tentang hipernim kalau di dalam relasi makna. Nanti kita bahas relasi makna. Hipernim yang lebih luas dari regulasi. Apa itu regulasi? Regulasi itu adalah aturan kan? Peraturan yang dibuat untuk mengendalikan atau teknis tertentu ya. Aturan secara teknis itu adalah regulasi. Oke, yang lebih luas mana nih yang lebih luas? Kalau peraturan jelas bukan ya, karena ini sifatnya sejajar, setara. Kemudian sanksi ini jelas tidak berhubungan. Regulasi, sanksi itu apa sih? Akibat ya, akibat hukuman gitu, akibat dari pelanggaran, akibat. Sementara ini aturan. Kemudian ketentuan
Bisa ya ketentuan ya. Bisa jadi segala sesuatu yang di dalamnya mencakup aturan. Jadi dalam ketentuan itu ada regulasi, ada sanksi gitu, ada kebijakan, begitu ya ketentuan. Sementara hukum itu sistem dalam apa? Hukum itu tersendiri, yuridis secara yuridis ya. Jadi hukum. Jadi tidak ada hubungannya dengan regulasi sebetulnya karena dia sudah menjadi bidang tertentu, sudah menjadi bidang khusus gitu. Sementara regulasi itu justru biasanya digunakan dalam tata kelola misalnya aturan-aturan gitu ya dalam pemerintahan bisa itu adalah regulasi atau di dalam kelembagaan itu bisa itu regulasi. Sementara hukum itu jelas kepada bidang khusus ya yuridis secara yuridis. Kalau kebijakan bagaimana? Kalau kebijakan justru maknanya bisa jadi lebih sempit karena kebijakan ini lebih kepada keputusan yang sifatnya strategis. Begitu ya, kebijakan jadi ada di bawah regulasi nih. Regulasi ada aturannya. Kebijakan itu misalnya dari aturan ini diambillah kebijakan. Jadi di bawahnya kalau kebijakan. Nah, kalau gitu jawabannya yang mana? Jawabannya adalah ketentuan. Itu karena apa? Di dalam ketentuan ini ada yang namanya regulasi, ada yang namanya aturan ya, ada yang namanya syarat, ada yang namanya pedoman, gitu ya. Bahkan bisa jadi di dalamnya ada sanksi juga. Itu adalah ketentuan. Seperti itu, teman-teman. Untuk soal ketiga ya yang kita bahas berdasar dari analisis butir soal. Selebihnya ini analisis yang lainnya adalah memisahkan paragraf menjadi dua, kemudian memperbaiki ungkapan, makna imbuhan. Saya rasa itu hanya perlu ketelitian ya. Sementara yang ini ada pengetahuan-pengetahuan umumnya yang kita perlu benturkan dengan kondisi sosial yang terjadi ya, etika, regulasi dan seterusnya. Baik, itu ya tiga saja barangkali yang bisa terbahas karena nanti di bagian pembahasan post-test saja mungkin lebih detailnya. Sementara ini tiga soal demikian sudah selesai. Berikutnya kita akan beranjak kepada post-test. Teman-teman akan mengerjakan soal sesuai dengan analisis butir soal yang sudah ada ya. 10 soal saja. Soalnya variasi ya. Variatif dari 10 soal tersulit yang sudah didapatkan. Bu, Nanti boleh setelah itu, saya ya silakan. boleh saya izin Boleh, boleh silakan. oke. Kalau misalnya tendensius itu mengarah kepada pihak tertentu dan hanya menyerang pihak tertentu itu aja gitu, Bu? Atau emang menyerang pihak lain, tapi eh, yang mainnya tuh yang pihak itu gitu. Sebetulnya tendensius itu tidak selalu kepada penyerangan ya. Jadi tendensius itu lebih kayak menohok kepada siapakah teksnya. Jadi bisa jadi positif, bisa jadi negatif sebetulnya tendensinya. Mau itu bersifat dukungan ataupun bersifat penyerangan ya kalau tadi bahasanya siapa tadi? eh yang bertanya itu Nasya. Siapa? Iya, Bu. Nah, ya, jadi tidak selalu ke negatif ya. Tendensius itu bisa mengarah kepada positif ataupun negatif. Kalau tadi saya analogikannya di dalam teks ini, karena bicara soal dampak negatif, jadi tipe tendensius itu misalnya, nah si negatifnya itu gara-gara apa sih? Gara-gara siapa? Siapa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan ini gitu, terhadap dampak yang ada ini. Bentar saya ambil contoh. Nah, misalnya begini. Anak-anak sering menggunakan gawai, jelas menunjukkan kemalasan dan penurunan kecerdasan. Ini kan sama ya, negatif. Hampir semua masalah perilaku anak saat ini disebabkan oleh gawai. Orang tua yang membiarkan anak bermain gawai berarti turut merusak masa depan mereka. Nah, ini ada pihak tertentu yang dirujuk ya. Walaupun ini kalimatnya mungkin masih berlanjut ya. Bisa jadi kita memperpanjang dengan kenapa sih orang tua turut bersalah, kenapa sih turut merusak. Nah, itu jadi ini sebagai pengantar bahwa tendensinya ini
tujuannya teks ini akan mengarah kepada orang tua, menyasar orang tua gitu. Tapi tidak selalu yang negatif, yang positif pun nggak apa-apa ya. Bisa misalnya keberhasilan seorang anak itu dipengaruhi oleh pola asuh yang benar. Nah, pola asuh yang seperti apa dibahas ya. Itu kan berarti berpihak kepada orang tua. Itu yang dimaksud dengan tendensi ya, keberpihakan. Jadi mengarah kepada, menohok kepada pihak tertentu. Ada lagi kah? Semoga terjawab, Nasya. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, dengan senang hati. Yang lain bagaimana? Masih ada pertanyaan kah? Baik, jika tidak, teman-teman kita berlanjut kepada post test ya. Silakan untuk dapat mengisi post test. Waktunya 30 menit itu sudah dengan saya menganalisis. Jadi mudah-mudahan teman-teman 20 atau 25 menit sudah selesai sehingga 5 menit berikutnya itu bisa saya gunakan untuk menganalisis jawaban teman-teman dan butir soal mana nih yang masih ternyata diprioritaskan ya untuk dibahas terlebih dahulu. Karena khawatirnya waktunya tidak mencukupi, jadi nanti saya juga bahasnya dari soal yang tersulit, yang jawabannya paling banyak masih salahnya. Saya kirimkan di kolom chat ya, silakan. Iya, sudah terkirim, boleh dicek silakan teman-teman. Tautannya untuk dikunjungi dan dikerjakan soalnya. Jika ada kendala, boleh disampaikan ya. Saya standby di sini. Baru 31 peserta yang sudah masuk jawabannya. Silakan yang belum selesai. Masih ada waktu ya. Waktunya 2 menit lagi ya. Sementara sudah saya dapatkan analisis butir soalnya. Silakan bagi yang belum selesai, bisa diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita bahas bersama. Baik teman-teman, waktu postesnya sudah berakhir. Kita akan membahas soal postes yang tadi sudah teman-teman kerjakan. Saya bagikan kembali papan tulis kita hari ini ya. Baiklah, saya usahakan semuanya terbahas. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kita masih punya waktu sekira 35 menit untuk membahas soal postes yang tadi sudah teman-teman kerjakan. Namun akan diprioritaskan soal-soal yang masih banyak salahnya ya. Saya berangkat dari soal nomor 2. Kalau nomor 1 ini sudah betulnya sudah banyak ya. Lebih dari setengah. Bahkan sekira 80% ini sudah menjawab benar. Oke, nomor 1 ini jawabannya adalah sama ya seperti teks yang tadi kita bahas, teman-teman. Jawabannya adalah destruktif. Ini tidak saya bahas lebih detail karena tadi sudah ada pengantarnya. Di dalam teksnya ini jelas membahas tentang dampak ya, sama merusak, sifatnya merusak ditandai dengan apa di bagian ini misalnya memengaruhi cara berpikir, pengambilan keputusan remaja ya. Kemudian ini lebih nyaman berinteraksi melalui layar dibandingkan bertatap muka. Ini bisa jadi mengarah ke ansos yang tadi antisosial seperti itu. Destruktif kalau kita lihat ke istilahnya, konstruktif itu artinya adalah bersifat membangun. Jadi maknanya lebih ke positif nih kalau konstruktif ya, bersifat membangun. Normatif ini di dalamnya mengandung aturan tadi nilai-nilai umum. Sementara netral ini tidak berpihak. Jadi kalau netral itu di dalam teksnya tidak merujuk kepada positif dan negatif, hanya membahas gawai secara umum, apa nih, media sosial secara umum, kayak gitu.
Kalau objektif, biasanya tanda-tanda bahwa sebuah teks itu objektif ada data. Jadi bersifat data, sehingga kita tahu bahwa tidak ada sama sekali argumen penulis di dalam teks tersebut, karena semuanya berangkat dari data. Begitu ya, kurang lebih. Nah, ini yang satu saya tidak bahas banyak. Di dua nih, ternyata masih banyak yang belum tepat jawabannya. Ini bahkan paling banyak. Jadi nomor satu, kalau kalau ada kategori tersulit, tersulit itu bukan berarti teman-teman nggak bisa ya. Ketika mengerjakannya, ternyata jawabannya lebih banyak yang salah daripada yang benarnya begitu. Dan ini nomor dua ternyata paling banyak yang salahnya. Nah, saya nggak tahu di mana masalahnya. Apabila bacaan tersebut dibagi menjadi dua paragraf yang padu. Oke, kita berangkat dari syarat paragraf ya. Paragraf adalah apa? Jadi ternyata tidak bisa sembarang kalimat digabungkan, kemudian secara visual kita lihat seperti ini misalnya ya. Itu nggak bisa langsung begitu saja disebut dengan paragraf. Kita mesti tahu dulu isinya. Tuh, ada syaratnya nih paragraf itu. Ada dua syarat, yaitu kohesi, kohesi ya. Kohesi itu artinya padu, kemudian koherensi. Kalau koherensi itu hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain. Jadi hubungan antar kalimat yaitu adalah koherensi. Hubungan antar kalimat seperti ini. Nah, kepaduan dari syarat ini turun ke unsur. Kalau begitu, karena tadi syaratnya adalah harus padu, kita lihat unsur apa yang membuat si paragraf ini menjadi padu. Yang pertama adalah adanya gagasan, teman-teman ya. Jadi, sebuah paragraf yang baik itu harus mengandung gagasan yang sama. Ketika gagasannya sudah berbeda, itu tidak bisa disatukan karena kepaduannya sudah tidak jelas ya, sudah mengarah kepada dua hal yang bisa sebetulnya dipisahkan. Jadi masing-masing nih, jadikan paragraf masing-masing. Nah, itu terjadi pada teks ini. Ya, gagasannya ada dua, fokusnya sudah berbeda sehingga perlu dipisahkan. Oke, sebentar sebelum ke sana, ini dulu koherensi. Koherensi itu ditandai dengan adanya karena kita mencari hubungan antar kalimat, berarti dilihatlah ada yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas itu ya. Jadi dari syarat turun ke unsur. Oke, bagaimana cara mencari hubungannya? Itu biasanya dilihat dari konjungsi, kemudian kata rujukan ya atau repetisi pengulangan. Nah, kembali ke sini. Nomor dua, jawabannya adalah pilihan yang B ya. Paragraf ini kalau dijadikan dua, di mana pembagiannya? Yuk. Maraknya penggunaan media sosial di kalangan remaja memunculkan berbagai persoalan baru dalam kehidupan sosial media. Akses informasi yang tidak terbatas membuat remaja rentan terpapar konten negatif tanpa penyaringan yang memadai. Nah, ini sebetulnya alasan ya, secara tersirat kalimat dua ini adalah alasan kenapa sih muncul persoalan baru ini. Soalnya ada ini nih masalahnya ya. Kondisi tersebut, nah ada kata tersebut, ini jelas tidak mungkin dipisahkan dengan kalimat kedua karena dia sifatnya merujuk ya. Tersebutnya sangat dekat. Yang dirujuknya adalah ini. Akses informasi yang tidak terbatas membuat remaja terpapar konten negatif begitu sehingga yang A otomatis salah karena kata tersebut ini jelas-jelas menjelaskan yang kalimat kedua. Selain itu, nah menyampaikan hal lain. Kalau kita hanya baca ini bisa jadi kalimat empat mungkin ya berada setelah kalimat ketiga. Maaf, bukan berada setelah mungkin menyatu dengan paragraf satu ini. Nah, ternyata kalau dilihat secara rinci dan detail, selain itu intensitas penggunaan media sosial yang tinggi juga berdampak. Nah, ini jelas-jelas menambahkan informasi ya. Kalau di bagian awal, ternyata kan tadi jawabannya yang B. Bagian awal, paragraf satu itu membahas tentang pernyataan umum. Bagaimana sih media sosial itu? Paragraf satu sampai dengan 3 membahas mengenai medsos yang memunculkan dampak negatif.
Begitu. Umum, masih umum. Sementara berikutnya itu sudah jelas merujuk pada ini intensitas medsos berdampak pada menurunnya kualitas komunikasi. Yang seperti apa tuh kualitas komunikasi itu? Yaitu remaja yang cenderung lebih berinteraksi melalui layar dibandingkan bertatap muka. Jadi khusus membahas yang ininya, membahas yang kualitas komunikasinya. Gejala ini terlihat terlihat dari kebiasaan menghindari percakapan langsung dan lebih fokus pada gawai. Tidak dapat dimungkiri media sosial memiliki manfaat jika digunakan secara bijak, namun tanpa pengawasan ini penegasan ulang. Bagian akhirnya penegasan ya. Jadi paragraf keduanya membahas tentang ini dampak dalam bagian yang ini ya, kualitas komunikasinya. Lebih fokus kepada itu sehingga jawabannya adalah yang B. Bandung. Itu ya secara kohesi dan koherensi. Kepaduannya ternyata sudah bisa dipisahkan. Paragraf pertama adalah bagian umum atau pernyataan umum tentang medsos itu berdampak negatif. Nah, sementara paragraf kedua sudah fokus kepada dampaknya apa sih yang dimaksud. Salah satu contohnya ya, yaitu tentang kualitas komunikasi yang dibahas secara perinci. Itu soal nomor dua. Oke, saya berlanjut soal berikutnya ya, teman-teman ke nomor 4. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Nomor 4 karena Bu mau nanya, ya kalau boleh. yang tadi em, kan bukannya eh, apa sih namanya, penggunaan media sosial yang tinggi juga berdampak menurunnya kualitas komunikasi. Saya bingungnya tuh kira nomor 4 tuh nyambung sama nomor satu karena kalimat 4 juga termasuk dalam berbagai persoalan baru dalam kehidupan sosial mereka gitu. Iya, betul nyambung sebetulnya ya. Hanya ini adalah jembatan untuk mengarahkan teks kepada apa sih yang akan dibahas. Karena akan fokus kepada kualitas komunikasi yang dimaksud itu seperti apa ya. Itu sehingga kata selain itu, ini kan menambahkan informasi ya. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi juga berdampak pada menurunnya kualitas komunikasi langsung. Nah, remaja cenderung ini sangat erat kaitannya. Jadi membahas informasi detail, penjelasan tentang kalimat keempat, sehingga 4 dan 5 tidak dipisahkan. Begitu. Jadi kalau selain itu sifatnya tidak harus selalu berada di sebelahnya ya, tidak harus langsung pada paragraf yang sama karena dia terbuka, tidak tertutup hanya dalam satu paragraf. Justru kata selain itu adalah penghubung antar paragrafnya. Begitu. Tetapi yang dilihatnya bukan dari selain itunya, yang dilihatnya fokusnya pada ini penekanannya pada menurunnya kualitas komunikasi yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Begitu barangkali jawabannya. Jadi tidak fokus ke satu paragraf yang sama ya, Oke, Bu. kalau dilihat hubungannya. Iya, sama-sama. Ada lagi kah? Jika belum ada, saya berlanjut ya, teman-teman, ke soal nomor 4. Nah, sebetulnya mau bahas nomor 4, tetapi karena ada dalam teks yang sama dengan 3 dan 5, jadi saya bahas semuanya. Biar satu teks langsung ya. Bentar-bentar. Lebih baik pakai yang ini. Baik, teks 2 untuk soal nomor 3, 4, dan 5. Dari nomor 3 dulu ya, biar berurutan. Kalimat 6 akan menjadi padu jika dilengkapi dengan kata-kata. Nah, bagaimana sih teman-teman kalau kita ingin melengkapi kata-kata yang
rumpang ya di dalam sebuah teks, di dalam satu paragraf atau ini dalam satu kalimat nih. Paragrafnya ternyata kalimatnya kalimat rumpang. Kita harus merampungkan, mengisi dengan kata-kata yang sesuai dengan konteksnya. Nah, maksudnya konteks itu kalau biasanya teman-teman sering ya di PPU itu keluar soal apa sih? Makna yang apa sih yang kolokasi itu pasangan tetap. Nah, yang pasangan tetap. Nah, itu sebenarnya teorinya sama aja kayak yang ini untuk soal nomor 3 ya. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam konteks kalimat itu ada yang namanya pasangan tetap ya atau istilah lainnya kolokasi. Kolokasi ya. Jadi kepaduannya dari mana? Ini kan konteks nih. Kita bicara konteks ini dalam konteks apa? Pendidikan. Pendidikan ya, teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Nah, konteks kita bicara konteks dalam dunia pendidikan itu pasti memunculkan istilah-istilah khusus ya, istilah teknis kalau biasanya teman-teman pelajari dalam kaidah kebahasaan sebuah teks, istilah teknis, istilah khusus. Nah, eh, kita juga harus paham adanya yang namanya kolokasi. Kolokasi itu adalah kata-kata yang serupa pasangan tetap begitu. Jadi pasangan tetap itu dilihatnya dari mana sih teman-teman? Dari dia cocok nggak sih ada dalam teks ini? Itu ketika di dalam teks ini digunakan kayak strategi pengajaran. Nah, ini kan kata strategi sebetulnya dia bisa bisa apa? Lebih luas ya kalau di secara umum dilihatnya strategi. Tetapi ketika dalam konteks pembelajaran, dalam konteks pendidikan, strategi pengajaran ini akan menjadi kolokasi yang unik, yang khusus. Sehingga kata strategi pengajaran itu sifatnya khas gitu. Jadi kita juga harus tahu kira-kira kata mana nih yang identik dengan dunia kependidikan. Sehingga nanti dilihatlah cocok nggak nih dia masuk ke dalam kalimat ke-6. Salah, ke-7 ya. Ke-7 seharusnya. Sistem digital dapat mengelola titik-titik pembelajaran. Nah, kira-kira yang khas dalam dunia pembelajaran yang paling cocok itu yang mana ya? Kemudian dan mengidentifikasi titik-titik pemahaman. Ada pean di sini. Teman-teman, mari kita eliminasi terlebih dahulu kata-kata yang udah langsung ketahuan salahnya ya. Misal nih, saya ambil kata eh, pemahaman. Kata pemahaman, kalau kita sandingkan dengan hasil, tingkat, pola, bentuk, dan proses, itu yang paling gak mungkin tuh bentuk. Bentuk pemahaman itu seperti apa ya secara kelogisan. Lalu pola juga enggak. Proses ini lemah juga. Kenapa? Karena pemahaman Pemahaman ini sudah bermakna proses di dalamnya ya. Ada pean. Pean itu membentuk makna proses sehingga proses-proses memahami itu nanti jadinya mubazir. Ada proses, ada pean lagi. Jadi yang E ini otomatis salah. C dan D tadi juga salah. Sisanya antara A dan B. Nah, tinggal dimasukkan hasil pemahaman atau tingkat pemahaman kira-kira. Nah, yang menjadi kolokasi baku atau istilah teknis yang khas di dalam dunia atau konteks ini pendidikan ya. Mana? Catatan pembelajaran atau data pembelajaran, terus hasil pemahaman atau tingkat pemahaman. Yang paling tepat itu adalah data pembelajaran. Ya, karena bukan cuma kalau catatan itu kan sesuatu yang apa ada ya, sesuatu yang informasi yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Sementara data itu lebih luas lagi, ya. Kalau data itu lebih umum misalnya ini gurunya siapa, kelasnya kelas apa, kemudian materinya apa itu sangat luas kalau data. Kalau catatan lebih kepada informasi-informasi penting yang perlu dituliskan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi lebih luas ya dan lebih identik yang ini, lebih kolokasinya ini kalau tadi bahasa saya kolokasi ya. Kolokasi bakunya adalah yang B. Pemahaman. Nah, pemahaman itu kan di sini lebih kepada ini kan nih. Dalam praktiknya, teknologi ini membantu guru menyampaikan materi. Nah, sudah ada materi, kan di dalam pembelajaran itu pasti pertama itu ada rencana ya. Rencana, kemudian proses,
Terus nanti akhirnya evaluasi deh, itu kan tiga hal ini, rencana, proses, evaluasi. Nah, pemahaman yang dimaksud di dalam ini, di dalam kalimat ketujuh itu mengarah kepada evaluasi. Sehingga kalau yang namanya evaluasi, mana yang paling pas hasil dan tingkat, sebenarnya hasil juga bahasa-bahasa evaluasi ya. Tapi kalau kita lihat pemahaman di sini ke ini ya, bagaimana siswa itu memahami begitu kan, lebih kepada tingkat. Bagaimana sih tingkat memahaminya? Apakah sudah baik ataukah perlu diperbaiki seperti itu. Ya. Jadi lebih pas yang hasil walaupun maaf yang tingkat, walaupun hasil juga mengarah kepada evaluasi, tetapi sifatnya lebih pas kata tingkat daripada hasil. Agak nggak logis sih kalau kita hasil pemahaman. Enggak kan? Hasil tuh hasil hasil asesmen misalnya. Hasil asesmen menunjukkan bahwa pemahaman siswa berada pada tingkat yang baik gitu kan sebetulnya. Kalau hasil itu bahasa ininya evaluasi sama dengan hasil, tapi untuk kata pemahaman yang paling tepat adalah tingkat. Begitu ya, teman-teman. Nah, lalu nomor 4. Kalimat sangat penting. Sangat penting peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, memiliki pola yang sama. Polanya apa dulu nih? Kita harus tahu dulu pola kalimatnya. Sangat penting ini adalah predikat. Peran teknologi dalam bla 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 ini adalah subjek. Nah, ini namanya kalimat apa? Kalimat inversi ya. Yang harus kita cari adalah kalimat inversi. Apa itu kalimat inversi? Kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Jadi predikat dulu baru subjek. Ini berupa transformasi kalimat ya. Ketika kita membuat sebuah kalimat, kemudian dibalik nih posisi predikatnya ada di depan, itu namanya kalimat inversi. Kalimat dua bagaimana polanya? Kalimat dua, platform digital, subjek, tersedia di berbagai sekolah, predikat, keterangan. Kalimat 5, teknologi digital lah, kunci transformasi pendidikan modern. Apa yang menjadi kunci transformasi? Teknologi digital itu tetap subjek ya, hanya ada penekanan, penegasan di bagian subjeknya dengan penambahan partikel lah. Kunci transformasinya adalah predikat, begitu. Kemudian 8, perlu diperhatikan adalah predikat bahwa tidak semua sekolah memiliki infrastruktur memadai. Ini adalah subjek. Nah, ini ada pola kebalikan nih, inversi juga di kalimat ke-8. Kalau 11, penggunaan teknologi subjek menuntut predikat kesiapannya objek ya. SPO. 13, kolaborasi semua pihak subjek menjadi adalah predikat. Ingat, setiap kata menjadi merupakan atau adalah mengisi bagian predikat itu pasti dilanjutkan dengan pelengkap. Jawabannya adalah yang C ya, kalimat 8. Ini ada kata bahwa. Teman-teman jangan terkecoh dengan kata bahwa. Kalau saya sederhanakan ya misalnya. Ada kalimat kayak gini. Dini mengetahui bahwa ia lulus. Dini, subjek mengetahui predikat bahwa ia lulus adalah objek ya. Kenapa menggunakan bahwa? Karena di dalamnya ada subjek dan predikat yang lainnya. Sehingga ini kalimatnya kalimat majemuk ya, majemuk bertingkat. Kalimat ini ketika dipasifkan akan menjadi bagaimana? Bahwa ia lulus, bahwa ia lulus adalah subjek, diketahui adalah predikat ya. Kemudian dini. Dini ini menjadi pelengkap. Kalau ditambah oleh jadi keterangan ya. Bahwa ia lulus diketahui dini. Nah, analoginya ke sini teman-teman ya. Jadi asalnya sama nih kalimat 8 itu.
Kalimat 8 itu inversi. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua sekolah. Nah, tidak semua sekolah bla 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 perlu diperhatikan. Awalnya kayak gitu. Jadi ininya adalah subjek, perlu diperhatikannya adalah predikat. Tadi analoginya yang ini. Jadi ini juga bisa dibalik. Diketahui oleh Dini bahwa ia lulus, begitu ya. Diketahui Dini bahwa ia lulus. Jadi namanya inversi. Dipasifkan dulu baru diinversikan. Diketahui adalah predikat bahwa ia lulus. Nah, kalau misalnya saya tambah oleh, itu boleh ya. Cuma karena fokusnya kepada predikat dan subjeknya, ini saya mau menekankan pola inversinya. Seperti itu, teman-teman. Ya, begitu. Diketahui bahwa ia lulus. Jadi, subjeknya bahwa ia lulus, predikatnya adalah diketahui. Polanya adalah inversi, karena tadinya berasal dari kalimat pasif. Kalimat pasif ya, seperti itu. Nah, itu. Jadi, nomor 4 jawabannya adalah kalimat ke-8. 5, makna implementasi. Nah, ini mudah. Kayaknya banyak yang betulnya. Implementasi itu dalam praktiknya ya. Kalau ada teori, kemudian dalam praktiknya dilakukan, itu namanya adalah implementasi. Jawabannya adalah yang penerapan. Praktik. Pelaksanaan gitu ya. Praktik atau pelaksanaan. Begitu. Nah, itu soal nomor 345. Apakah ada pertanyaan sebelum saya berlanjut dari teks 2 ini? Aman, Bu. Aman. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Saya lanjutkan ke soal nomor 8. Oh, sepaket teks 4, 8, 9, 10 berarti. Nomor 6 dulu. Oh, bentar, nomor 6 itu gimana nomor 6? Oh iya, nomor 6 dari teks yang sama ya. Baiklah, dari teks tadi teks yang sama dengan soal nomor 5 ya. Baik, saya ke soal nomor 6 dulu karena ternyata teks 2 itu sampai dengan soal nomor 6. Kata yang memiliki lebih luas, makna yang lebih luas. Kata yang memiliki makna lebih luas daripada kata platform. Makna lebih luas itu berarti makna hipernim ya. Hipernim. Salah satu hubungan makna kata di dalam relasi makna ada yang namanya hipernim ya. Teman-temannya yang lain ada sinonim, antonim, homonim. Nah, hipernim salah satunya. Hipernim dan hiponim ya. Kalau lebih luas berarti itu adalah hipernim. Atau teman-teman bisa jadi nanti yang keluar di soal istilah yang berbeda, misalnya makna hierarkis ya. Nah, itu maksudnya adalah hipernim. Makna yang lebih umum itu maksudnya adalah hipernim. Platform, platform itu apa? Platform itu adalah kalau menurut KBBI, platform itu rencana kerja ya, program. Platform itu adalah program atau sarana atau wadah. Nah, harus lebih luas dari kata platform yang mana? Kata aplikasi, bagaimana aplikasi? Aplikasi itu berarti ya mirip dengan, oh justru bahkan lebih sempit dari platform ya, aplikasi sifatnya. Jadi dalam platform ada aplikasi gitu, dalam sebuah program ada aplikasi. Jadi ini lebih sempit.
Situs web ini setara dengan platform ya. Situs web, platform program sarana kan wadah nih. Situs web itu bentuk realnya. Jadi setara. Kalau sistem itu sejajar juga, tapi lebih kepada teknis ya, baik aturan teknis gitu. Tapi dia bisa sejajar juga. Kayaknya sejajar nih. Kalau dilihat, kalau kita mencari hubungannya lebih tinggi atau lebih rendah, sistem itu sejajar karena di dalamnya ada program kan, program yang mengatur seluruh sarana, wadah dan seterusnya. Kalau perangkat ini adalah alatnya, sehingga lebih sempit. Berarti jawabannya adalah yang teknologi. Jadi salah satu bentuk teknologi, jenis teknologi adalah platform. Jadi teknologi ini yang mewadahi platform. Di dalam teknologi ada platform, seperti itu ya, lebih luas. Oke, itu soal nomor 6. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman. Ternyata waktunya 7 menitan lagi. Mudah-mudahan ini 3 soal bisa kita bahas dengan cepat. Nomor 8. Ungkapan layanan kesehatan jarak jauh yang memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus efisiensi sistem kesehatan ditingkatkan. Nah, pada kalimat 8. Teman-teman, ini ungkapan ya, hati-hati. Kita nggak boleh melupakan bahwa ada bagian yang tidak diambil, yang tidak ditanyakan dalam soal nomor 8 ini. Konsep ini dikenal. Jadi si kalimat 8 itu sudah punya subjek dan predikat. Hati-hati, jangan sampai kita terkecoh karena di beberapa pilihan itu ada yang malah membentuk subjek predikat gitu. Seolah-olah kalimat itu tadinya memang belum mempunyai subjek dan predikat. Padahal layanan dan bla 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 itu adalah bagian dari sebagai ya, bagian dari pelengkap dari kalimatnya. Jadi kita tidak membentuk ungkapan ini bisa berdiri sendiri sehingga memunculkan subjek predikat yang baru. Nanti malah jadi nggak logis ketika dimasukkan ke 8 ke kalimat 8. Misal nih, layanan kesehatan jarak jauh memudahkan masyarakat dan mengefisiensikan sistem kesehatan layanan. Nah, ini kan kalau kita fokusnya kepada ini aja, oh bener nih ada SP-nya, padahal bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu bagaimana biar kalimatnya menjadi lebih logis ketika posisinya masih tetap berada pada bagian pelengkap. Nah, jadi pilihan A ini salah, karena dia justru malah membuat subjek dan predikat yang ini ya, sebagai layanan kesehatan jarak jauh memudahkan, nanti nggak logis. Kita butuhnya pelengkap, dikenal sebagai apa gitu. Kalau yang A bisa berdiri sendiri, jelas salah. Layanan kesehatan jarak jauh yang memberikan kemudahan, nah ini mubazir terlalu boros, memberikan kemudahan yang bagi masyarakat serta mengefisiensikan peningkatan kesehatan sistem kesehatan. Yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Oh, bisa sih memberikan kemudahan, kayak memudahkan, memberi kemudahan. Boleh, boleh. Serta mengefisiensikan peningkatan. Mengefisiensikan peningkatan. Yang dilihat frasanya, mengefisiensikan peningkatan sistem kesehatan. Salah kebalik ya kayaknya. Harusnya sistem kesehatan itu efisien tidak gitu maksudnya ya. Berefek tidak. Kan efisiensi itu tepat guna ya. Berefek nggak nih? Jadi justru yang harus menjadi kata kerjanya bukan efisiensinya kalau dilihat dari ini. Biar sejajar kan. Yang A sekaligus, berarti kan ini tambahan ya, sekaligus B. Nah, kan harus paralel nih si A dan B-nya. Konsep ini dikenal sebagai layanan yang A dan B gitu kan maksudnya. Nah, si A dan B itu harus paralel karena dia dalam satu bagian yang sama. Sementara memberikan dengan efisiensi itu tidak sejajar. Kita perlu membuatnya menjadi sepola, yaitu dengan cara membuat menjadi kata kerja di sini ya. Tapi kalau dilihat secara kelogisan, mengefisiensikan peningkatan harus diefisiensikan atau harus ditingkatkan efisiensinya gitu loh logikanya ya. Ternyata maksudnya adalah harus ditingkatkan efisiensinya.
Jadi kata kerjanya bukan mengefisiensikan, melainkan harusnya meningkatkan efisiensi sistem kesehatan gitu. Yang C memberikan kemudahan dan sekaligus meningkatkan. Nah, ini bisa. Layanan kesehatan jarak jauh memberikan kemudahan masyarakat dan efisiensi. Nah, ini nggak paralel ya. A dan B jelas tidak paralel karena itu sama dengan yang tadi di soal. Layanan kesehatan jarak jauh yang memudahkan masyarakat sekaligus ini juga sama. Jawabannya yang C ya teman-teman. Kenapa? Karena paralel. Jadi yang mirip itu yang B sebenarnya. Cuma secara kelogisan yang harus dilihat adalah frasa terakhir ini. Diperbaiki biar sepola, biar sejajar. Sistem kesehatan itu peningkatannya ataukah efisiensinya yang dimaksud? Ternyata tepat gunanya ya, ketepatannya harus ditingkatkan. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu jawabannya. 9. Kata berkala pada teks kalimat 7 memiliki makna berlawanan. Berkala itu apa? Sewaktu-waktukah? Berkala. Oh, terus menerus ya? Berkala. Mana sih kalimatnya? Kalimat 7. Secara berkala tanpa harus bertemu langsung. Nah, berkala itu sama dengan rutin ya. Rutin kan? Maaf, bukan ini. Berkala itu sama dengan rutin. Selalu gitu kan. Ajak bertahap, bertahap enggak. Terus menerus ini sama dengan berkala. Jadi rutin, terus menerus itu sudah pasti dicoret karena maknanya sama, sinonim. Sinonim juga. Kalau bertahap, bertahap, berkala, tidak bersinonim secara langsung, tapi maknanya mirip gitu ya, maknanya sejajar. Jadi tidak berlawanan. Kan yang ditanyakan berlawanan. Ajak, ajak itu berarti udah tetap ya. Jawabannya adalah insidental. Insidental itu artinya adalah sewaktu-waktu tertentu. Sewaktu-waktu ya kadang-kadang gitu. Kalau insidental itu tidak selalu, kalau berkala kan selalu, rutin, terus-menerus dilakukan seperti itu. Nah, itu jawabannya adalah yang insidental, sewaktu-waktu. Lalu kata dalam bacaan tersebut yang digunakan dengan makna yang sebenarnya adalah nomor 10 jawabannya. Coba membawa pada kalimat satu, membawa, membawa perubahan. Nah, kata membawa itu kan identiknya dengan kata, kalau pembagian kata kerja ini kata kerja material ya. Jadi ada wujud fisiknya, wujud pekerjaannya membawa misalnya memanggul, menggotong gitu itu membawa ya. Kelihatan fisiknya. Sementara perubahan, nah jadi membawa perubahan itu maksudnya gimana gitu. Nah, ini tidak bukan makna sebenarnya nih karena merupakan pinjaman ya. Seharusnya kalau yang membawa sebenarnya saya membawa buku misalnya seperti itu. Berbasis, berbasis itu berdasar. Ini juga bukan sebenarnya. Berbasis beralaskan gitu. Kalimat kedua. Tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kunjungan tetap muka, kini berbagai layanan kesehatan berbasis digital, beralaskan digital kan. Maksudnya menggunakan cara yang bersifat digital gitu. Padahal berbasis itu aslinya berdasar, ada alasnya, berbasis kertas. Di atas kertas kan kita nulisnya gitu. Jadi ini adalah konotasi juga. Berkembang biasanya ukuran fisik juga nih berkembang, terlihat lebih besar misalnya gitu, terlihat lebih luas. Kalau dalam hal ini lebih luas ya, pinjaman ya. Maksudnya tuh berkembang, tumbuh gitu kan. Arti sebenarnya, sementara di dalam teksnya pada kalimat keempat, salah satu teknologi yang tengah berkembang, nah, yang tengah maju maksudnya kan, yang tengah banyak dibahas, maksudnya seperti itu. Memantau dan memberikan. Jawabannya yang memantau ya. Kalimat 8 memberikan itu salah karena memberikan kemudahan. Nah, kemudahan itu kan bukan sesuatu hal yang bersifat fisik, visual seperti tadi kata membawa nih. Kata memberikan itu merupakan
kata kerja material yang harusnya itu ada wujud yang diberikannya, sementara ketemu dengan kata kemudahan sehingga bersifat konotasi. Jadi jawabannya adalah yang kalimat ketujuh memantau. Memantau itu adalah kata kerja mental ya, yang sifatnya itu tidak terlihat. Kalimat keberapa sih? Kalimat ketujuh. Dalam memantau kondisi gitu. Jadi kata kerja mental tidak tidak perlu ada perilakunya sehingga ini maknanya benar, bukan makna pinjaman. Tidak perlu kelihatan fisiknya seperti itu. Itu nomor 10. Jawabannya adalah yang D ya. Oke, itu ya teman-teman pembahasan kita untuk hari ini. Ada yang belum terbahas kah? Oh, satu lagi. Mohon maaf satu lagi aja saya bahas cepat. Nomor 7 ternyata belum terbahas. Oke, makna kean pada kata kelestarian. Kelestarian itu artinya adalah hal atau keadaan lestari ya. Yang sama, yang mana yang sama adalah yang keamanan, hal atau keadaan aman. Kalau kekalahan itu hasil berupa hasil, kalau kematian dan kecolongan itu peristiwa ya. Peristiwa, kalau ketuaan itu sifat terlalu, terlalu. Oke, itu pembahasan untuk soal nomor 7. Baiklah, karena waktunya sudah berakhir, teman-teman, barangkali hanya itu ya yang bisa kita bahas. Tetapi silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan sebelum berakhir, sambil saya persiapkan untuk menutup. Ya, ini nanti pembahasannya saya kirimkan di kolom chat. Jadi mohon menunggu, akan saya kirimkan pada kolom chat. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada tampaknya. Baiklah, jika tidak ada, oh mau kirim ke WA juga, boleh deh teman-teman lewat siapa ya? Lewat Bu Desi ya, barangkali nanti ya saya kirimkan ya. Atau boleh nanti WA saya. Silakan saya kirimkan nomornya. Baik, saya tutup dulu ya. Nanti dikirimkan melalui kolom chat. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung pada KTW Online hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat dan menambah semangat teman-teman untuk terus belajar. Mohon maaf jika ada kendala atau kekurangan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.